Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Yoti. Dengan saya Rio di sini akan kembali menemani teman-teman. Dengan kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan tutorial kita sebelumnya, yaitu membangun blok dengan menggunakan Node.js, Express.js, dan MongoDB sebagai database-nya. Sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan data ya, dengan menambah fitur tambah post. Oke, table. Nah, sekarang kita perlu kita perlu membuat fitur delete. Nah, delete konten seperti itu, teman-teman. Delete post. Oke, bagaimana caranya? Gampang sekali. Yang pertama kita lakukan adalah kita perlu mengedit ini biar lebih bagus tampilannya. Oke. Oke, kita perlu ke list post. Jadi kita akan menghapus post itu dari list postnya aja ya, biar lebih bagus. Oke, di TD ini kita akan buat suatu row, misalkan div class row. Nah, di dalam kelas ini ada suatu suatu button dengan kelasnya itu adalah btn primary, misalnya btn danger aja deh. Kita tulis menggunakan delete. Oke, kita refresh. Sepertinya belum ke restart ya. Kita refresh. Oke, di sini udah ada button delete. Dan sekarang kita buat button kedua, yaitu button edit lah misalkan. Kita pakai primary aja nih. Kita save, kita refresh. Oke, kita sepertinya perlu suatu margin ya. Margin right sama dengan 2 aja. Refresh. Oke. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat suatu form di dalam button delete ini agar bisa mengeksekusi, karena kita menggunakan metode post untuk mendelete-nya ya. Seperti yang kita lakukan, kita akan buat suatu form. Form di sini menggunakan metode post. Nah, yang perlu kita update di sini adalah root-nya. Karena di HTML sekarang sudah tidak mensupport post lagi, jadi kita delete lagi, metode delete lagi. Jadi kita perlu menggunakan post aja. Jadi root-nya kita ganti, misalkan yang delete ini kita ganti menggunakan post. Dan parameter keduanya tetap ID, dan parameter ketiga ketiganya adalah delete, misalkan seperti itu. Delete akan mengakses delete post. Nah, delete post ini coba kita ganti delete post. Oke. Post misalkan. Oke, teman-teman, berhasil ya. Sekarang kita di dalam form ini kita masukkan misalkan button ini. Kita tambahkan type-nya ya. Type submit. Nah, di dalam delete ini, karena dia menggunakan form, jadi kita perlu menambahkan misalkan /block, kan parameter keduanya adalah ID, jadi kita perlu mencetak ID-nya juga. Jadi bagaimana caranya? Gampang sekali, tinggal this underscore ID, slash ketiganya adalah delete. Nah, delete. Kita save dan kita refresh. Coba kita cek apakah sudah ada formnya. Form. Coba saya perbesar lagi. Oke, di sini formnya sudah block, ID, dan delete dengan metode post. Oke, seharusnya sudah bisa ya teman-teman ya. Sekarang saya coba klik ini, delete. Nah, dia akan pergi ke delete post. Dia akan pergi ke controller ini. Oke, setelah kita mendelete sampai ke delete controller ini, coba kita tampung dulu misalkan. Ya, kita lanjut aja deh untuk delete-nya. Untuk proses delete, kita langsung menggunakan ya seperti tadi ya, const async await, misalkan delete post. Await karena kita menggunakan asynchronous, berarti kita tambahkan async di sini. Await, misalkan post. Cara mendelete-nya adalah dengan menggunakan metode delete one. Nah, ini delete one. Kalau mau banyak delete many bisa, tapi sekarang kita gunakan delete satu persatu aja.
Nah, di delete one ini dia membutuhkan suatu parameter. Nah, karena kita di sini kita akan menggunakan parameter ID, jadi kita gunakan underscore ID titik 2, parameternya itu datangnya dari request dot params dot id. Nah, itu teman-teman. Jadi ID-nya itu datang dari request param ID. Nah, misalkan sekarang saya handle deh log misalkan. Log delete post. Nah, kalau sudah berhasil delete, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan? Oh iya, di sini kita lupa menambahkan try catch-nya ya, try catch. Untuk agar nanti kalau ada error bisa kita handle, teman-teman. Oke, sekarang kita perlu cut ini, kita masukkan ke try-nya. Nah, kalau dia berhasil, redirect ke block aja, slash block. Kalau dia gagal juga kita log errornya dan kita redirect dia ke ini juga. Kita redirect dia ke block juga. Oke, teman-teman. Sekarang ya kita coba langsung aja deh. Misalkan di sini saya balik lagi. Sorry. Saya di sini kan sudah ada satu post misalkan. Satu tambah lagi deh misalkan tes saya simpan lagi. Oke, ini udah tambah dua, saya ke tabel postnya, saya refresh, saya delete misalkan yang tes, saya delete tes. Bismillah. Semuanya sudah terdelete. Di sini ada pemberitahuan tentang bahwa ini berhasil untuk mendelete. Oke, teman-teman. Sekarang kita coba cek di ini dah di MongoDB-nya kita. Kita refresh misalkan yang ini. Oke, kita cek collection-nya dulu sembari kita cek. Di sini sih kalau saya jelaskan untuk delete satu di sini ya tinggal pakai ID-nya aja, delete one. Kalau nanti mungkin kalau delete many dia butuh array, sepertinya seperti itu. Oke, kita lihat di sini hanya ada satu data kita yaitu yang judulnya contoh judul. Coba kita balik lagi ke mana ya tadi? Ke sini. Nah, di sini benar sisa cuma satu. Coba saya delete lagi, saya delete. Sorry ya, kayaknya ini perlu di restart lagi. Oke, emang agak gitu ya servernya kita. Saya belum restart PC sih dari kemarin. Oke, kita restart misalkan saya balik ke sini, saya ke block collection misalkan. Oke, kita tidak punya data sama sekali, teman-teman. Oke, karena kita sudah mendelete-nya tadi. Oke, kurang lebih seperti itu sih, teman-teman. Tutorial cara untuk mendelete suatu post di project kita ini yang menggunakan MongoDB, Express, dan Node.js. Oke, jangan lupa di like sebanyak-banyaknya, komen jika ada teman merasa kebingungan, atau di share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa di like, di subscribe, ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial berikutnya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan edit post ya. Oke teman-teman, thank you sudah mantengin terus channel ini. Selamat pagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.